silakan masuk, Mbak. Saya aja yang untuk ini, Mbak. Terima kasih. Silakan masuk. Silakan mau duduk di sebelah mana? Oh, di sini saja ya, silakan. Ya. Silakan digunakan dulu posisi duduknya. Oke. Bu Sinta, terima kasih sekali Leli sudah mau hadir untuk menemui undangan yang Bu Sinta berikan. Karena memang kemarin saya sempat WhatsApp ya, tapi ternyata katanya masih PSG. Oh iya, masih PSG, masih belum bisa datang. Dan akhirnya hari ini beliau sudah sampai. Gimana kabarnya Leli? Alhamdulillah baik. Musim hujan ya, ini tadi mendung sekali. Kami juga. Iya, kalau musim hujan begini rawan sakit. Beberapa hari lalu Bu Sinta sempat sakit. Iya. Biasa kayak demam, flu gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah enakan, bisa menemui Leli juga hari ini. PSG-nya gimana? Lancar? Alhamdulillah sejauh ini insya Allah lancar. Lancar, alhamdulillah. Sudah ke minggu berapa ini? Atau ke bulan berapa? Kalau dihitung itu ini sudah masuk di 6 bulan. Oh, bulan ke-6. Oh iya, bulan ke-6. Memangnya PSG itu berapa bulan kalau di angkatan kamu? Normalnya itu 6 bulan. Oh, ini dapat dikatakan bulan terakhir ya? Bulan terakhir ya. Laporan-laporannya itu dikerjakan setiap hari atau per minggu atau apa? Untuk laporan akhir saya masih minjem kemungkinan dapat separuh dulu, cuman kalau laporan harian sudah setiap hari saya kerja. Lancar ya. Saya doakan lancar sampai nanti selesai PSG-nya. Amin. Iya. Sebelumnya ini tadi Leli ada pelajaran apa? Tadi nggak ada pelajaran, cuma minta tugas ke guru matematika tadi di akhir. Siapa guru matematikanya? Puas. Minta tugas ada apa? Kan kalau PSG setiap laporan itu kita minta tugas buat setor nilai. Oh iya baik. Jadi tugasnya apa ya? Persamaan fungsi. Ya. Matematika ini pelajaran yang Leli sukai. Penting sekali gitu kan? Enggak. Terus matematika ini mata pelajaran yang sulit atau mudah? Kalau saya sih nganggapnya sulit ya. Kalau pelajaran yang Leli suka apa? PPKN. Oh, PPKN. Apa yang membuat Leli suka PPKN dibanding pelajaran lainnya? Soalnya sejauh ini Pak Yuli enak sih ngajarnya. Pak Yuli kan ngajar di kelas saya di mata pelajaran PPKN. Kemudian saya juga suka hafalan, suka belajar tentang sejarah kenegaraan gitu. Jadi saya suka di PPKN. Mata pelajaran yang Leli suka itu PPKN karena gurunya enak. Ya, sama suka hafalan. Namanya hafalan itu banyak di PPKN karena ada tanggal-tanggal sejarah gitu ya, undang-undang gitu ya. Berapa? UAS ini sudah makan UAS besok kan ya? UAS Senin besok. Besok sudah mulai UAS. Ya, sudah UAS. Leli sudah mempersiapkan apa saja untuk UAS? Tentunya yang pertama juga perizinan ya. Kemarin Jumat kemarin saya juga sudah izin di tempat PSG untuk seminggu ikut UAS di sekolah. Kemudian juga saya sudah mulai belajar sedikit-sedikit buat mempersiapkan UAS. Bagus sekali, Leli sudah ada pandangan apa saja yang akan dilakukan. Nah, Leli sehubungan dengan adanya UAS besok, Bu Sinta itu mengundang Leli kemari. Leli sebelumnya apa sudah tahu mengapa Bu Sinta mengundang Leli ke ruang nikah? Sebelum tahun. Ya. Beberapa waktu lalu Bu Indah, guru wali kelasnya Leli,
memberikan informasi kepada ibu terkait dengan nilai UTS dan semesteran kamu yang turun drastis. Ini ada nilai rapor kamu yang diberikan oleh Winda. Bisa lihat memang berapa ya, termasuk juga matematika yang kamu kurang begitu suka, itu nilainya turun. Jadi dari 82 ke 71 ya. Bahasa Indonesia demikian, bahasa Inggris juga demikian. Ini kan sangat disayangkan karena Bu Sinta mengundang Leli kemari itu ingin membicarakan hal itu, apa yang membuat Leli itu hingga nilainya itu turun gitu ya. Bu Sinta ingin Leli menceritakan apa saja yang membuat Leli itu akhirnya fokus belajarnya mungkin tidak fokus lagi, terus nilainya akhirnya menjadi turun. Sangat disayangkan Leli karena setahu Bu Sinta Leli ini karena siswa berprestasi di sekolah, sering mendapatkan juara ya, ikut lomba-lomba mewakili sekolah. Kalau ada sampai nilainya Leli ini turun, ini perlu dibicarakan. Sebelumnya Leli sudah pernah ikut konseling di SMP dulu? Belum pernah. Oh belum pernah, ini pertama kali. Tenang saja Leli, meskipun pertama kali melakukan konseling ya, di sini tetap Bu Sinta sebagai konselornya dan kamu konselingnya, kita saling bekerja sama untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang kamu hadapi ya, terkait dengan nilai kamu yang turun. Kita bincangkan bagaimana enaknya, bagaimana solusinya, seperti itu. Nah, dengan demikian Leli tidak perlu khawatir untuk nanti saya bocor kemana-mana, nanti saya malu ke teman-teman. Tidak perlu khawatir seperti itu ya, karena Bu Sinta akan menjaga kerahasiaannya. Begitu pula juga dengan Leli. Kalau Leli bersikap terbuka, bersikap jujur, itu akan semakin mudah kita memperoleh gambaran apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah kami ini. Artinya sudah terselesaikan juga masalahnya. Nah, urgensinya kan sangat tinggi ya, terkait dengan nilai-nilai ujian, nilai belajar juga, belajar kamu. Nah, Leli habis ini ada kegiatan apa? Enggak ada kegiatan apa-apa. Masih belum ada kegiatan. Tuh ada hujan ya. Nanti Bu Sinta insya Allah ada waktu sekitar 40 sampai 50 menit ke depan ya. Kurang lebih seperti itu. Mari kita manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi bercerita tentang apa yang dirasakan, apa yang dilakukan. Bu Sinta mendengarkan. Nah, Bu Sinta juga akan membantu apa yang akan kita dapatkan untuk solusi masalah itu. Bersedia lagi? Bersedia Bu. Oke, karena Leli bersedia. Hal berbeda apa sih yang ingin Leli dapatkan dari konseling hari ini? Tentunya saya pengen nilai saya lebih baik lagi ke depan dan nggak bermaksud lagi seperti kemarin. Ya, lalu apa yang membuat sebenarnya Leli itu bisa mendapatkan nilai yang sangat turun drastis? Karena saya kurang belajar karena juga ketika PSG kan nggak pernah dapat pelajaran di kelas, jadinya saya hanya mengandalkan belajar sendiri di rumah. Kemudian materi-materi saya juga sedikit angkatan sama, jadi saya kurang kurang punya bekal seperti itu untuk dipelajari di rumah mengenai materi-materi pelajaran itu. Dengan berkata lain, Leli ini nilainya itu naik lagi. Nah, kalau Leli ingin nilai
yang harus Leli lakukan gitu. Nah, dari penurunan nilai kamu yang sangat drastis itu, apakah ada faktor dari diri kamu atau faktor dari lingkungan kamu yang akhirnya bisa berpengaruh terhadap hal ini? Sepertinya ada sih. Selain dari diri saya yang mungkin saat ini masih sering malas-malasan, kemudian juga sepertinya ada faktor dari luar lingkungan yang terus mempengaruhi saya hingga semangat belajar saya bisa menurun seperti ini. Oh ya, di sini Sinta mau izin untuk mencatat ya, dan juga mungkin merekam beberapa hal. Ini apa fungsinya, supaya nanti ada rekam data yang bisa digunakan untuk evaluasi selanjutnya. Nah, apakah diizinkan? Ya. Ya, terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan kembali dari masalah yang dihadapi oleh Leli. Tadi Leli mengungkapkan bahwa faktor itu berasal dari dalam diri dan juga di luar lingkungannya. Boleh dijelaskan lebih detail maksudnya itu faktornya seperti apa? Harus Iya, supaya nanti kita bisa bicarakan gitu, solusinya seperti apa. gimana ya, sebenarnya saya juga punya masalah pribadi. Cuman ya saya juga mau cerita. Tidak perlu malu. Ya, sebagaimana dengan yang Bu Sinta ucapkan tadi, Leli tidak perlu khawatir. Di sini Bu Sinta sudah akan menjamin rahasianya dengan apapun yang terjadi dalam proses konseling hari ini. Hanya kita berdua yang tahu. Ya, silakan. Masalah dari luar itu faktor apa? Sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya sempat putus hubungan dengan cowok saya. Putus? Iya. Sekarang udah jadi mantan saya. Apa yang menyebabkan putusnya hubungan di antara Leli dan juga teman kekasihnya Leli? Karena orang ketiga. Orang ketiga? Oke. Orang ketiga ini maksudnya bagaimana? Terjadi apa di sini? Iya, seperti pada umumnya ya orang ketiga ada selingkuh. Iya. Ada cewek lain yang masuk di hubungan kita, kemudian dia jadi mungkin lebih menyukai dia kayak gitu, jadi dia meninggalkan saya. Leli mengenal perempuan itu, temannya Leli? Kalau kenal sih enggak, cuman beberapa kali sempat ketemu saat pelatihan kemarin. Oh gitu. Oh, kalian tergabung dalam organisasi tertentu, kemudian bertemu. Iya, itu kemarin, itu loh yang 17 Agustus kemarin sempat latihan sekitar 2 minggu di lapangan Jakarta. Dari situ kita juga saya, cowok itu, kemudian si perempuan itu juga ikut dalam upacara latihan upacara tersebut. Kita jadi paskibra di situ. Oh, dalam paskibra itu cowok kamu itu bertemu sama perempuan itu melalui paskib ini? Saya ada di pasukan 17 di depan, kemudian cowok saya dan perempuan itu ada di belakang di pasukan 45. Jadi mungkin mereka sering bertemu di pasukan itu, sering latihan bareng di situ, dan saya nggak tahu kenapa saya di depan gitu. Jadi kemarin setelah beberapa hari, sekitar 1 minggu saya mulai PSG, ternyata dia post foto dengan cewek lain. Bagaimana perasaannya waktu itu? Kalau ditanya perasaan sih gimana ya? Saya juga cewek, saya juga punya hati juga. Ya tentunya saya kecewa, saya sedih.
dia sendiri nggak menginginkan kehadiran saya, ya buat apa saya marah? Ya sudah, saya pasrah aja, terima gitu. Oke, Ibu bisa memahami apa yang Leli rasakan. Semua orang yang berada di posisinya Leli pasti akan merasakan hal yang sama. Oke, Leli ini bersama dengan temannya Leli yang laki-laki ini bisa disebut mantan. Ini masih berhubungan dan berkomunikasi. Kalau berhubungan dan berkomunikasi sejauh ini setelah putus enggak komunikasi. Apa yang Leli pikirkan tentang diri Leli sendiri setelah adanya kejadian bahwa ternyata cowoknya Leli ini selingkuh? Ya, saya sering berpikir saya itu kurangnya apa? Saya itu kurangnya apa sampai dia seperti itu di belakang saya? Apa saya kurang ini, saya kurang itu? Apa yang nggak ada di diri saya? Saya salah apa? Sejauh ini masih saya nggak tahu saya salahnya apa. Leli pernah mencoba membicarakan hal itu kepada mantannya Leli itu? Sejauh ini belum pernah, karena setelah saya tahu bahwa mereka di belakang saya seperti itu, ya sudah saya biarkan mereka. Saya nggak mau begitu lagi, saya nggak mau mencampuri urusan mereka, masalah mereka mau seperti apa. Tapi juga sebenarnya ya endingnya juga saya sendiri yang sakit gitu. Saya nggak mau mencampuri urusan mereka. Dengan demikian ini yang Leli ucapkan tadi, Leli sudah tidak berkomunikasi lagi dengan si mantannya. Ini temannya Leli ini satu kelas atau bagaimana? Iya, satu kelas. Satu kelas. Leli, dengan demikian Leli apa yang kemudian berada di dalam pikirannya Leli tentang mantannya Leli itu dan juga selingkuhannya? Kalau saya mau benci orang, kemudian saya nggak bisa. Saya cuma benci kisah kita kemarin. Kalau benci orang, saya sudah berteman dengan dia sejak lama, sejak bahkan saya baru masuk SMP juga kita sudah berkenalan dengan baik, kita sudah menjalin persahabatan dengan baik. Kemudian dia menyakiti saya seperti itu, ya saya untuk membenci orangnya, membenci sosoknya, saya kira saya nggak bisa. Hanya saja saya membenci kisah kita. Iya, saya bisa memahami apa yang Leli rasakan. Nah, Leli ini apa pengaruhnya kemudian dari perselingkuhan cowok kamu itu akhirnya membuat nilai rapor kamu itu turun, itu apa pengaruhnya? Iya, karena itu ketika saya kecewa, saya sedih kan, ya seperti remaja pada umumnya tentu saya menggalau yang seperti apa? Ya, itu kepikiran tuh apa masalah yang ada di diri saya. Kemudian saya terus-terusan sedih, kecewa, marah pada diri saya sendiri, sehingga saya kurang semangat menjalani hal-hal kegiatan yang mungkin bermanfaat bagi saya, seperti saya kurang bersemangat belajar, kurang semangat menjalankan kegiatan-kegiatan positif yang biasanya saya lakukan dulu, kurang menjalankan kegiatan positif yang dilakukan dulu. Itu kegiatan-kegiatan yang seperti apa yang akhirnya tidak pernah dilakukan lagi setelah peristiwa menyakitkan? apa ya, mungkin saya lebih itu saya kurang mencatat sih. Saya kan biasanya kan rajin mencatat materi-materi itu di buku, dan saya jadi jarang melakukannya. Kemudian untuk membaca, dan saya sudah sedikit
mau membaca dikit aja tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba kepikiran, sedih lagi, kemudian mau apa bukan HP mau nonton YouTube malah yang muncul yang galau-galau. Jadi terbawa suasana. Saya bisa memahami apa yang dirasakan. Nah, di situ Leli mulai merasakan kalau ini saya juga ada informasi dari Bu Indah. Leli itu ketika mengerjakan tugas itu sering sekali mepet dengan deadline atau bahkan terlambat dari deadline yang sudah ditentukan. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi nilainya Leli. Nah, apa yang membuat Leli itu mengerjakan itu terlambat, deadline-nya juga mepet gitu. Ya, mungkin sama kayak sebelumnya yang saya kurang semangat belajar, kemudian kadang juga saya lupa kalau ada tugas, nggak ada support system lagi, nggak ada yang ingetin kalau ada tugas gitu. Kadang juga ada sih, kadang di grup kelas teman-teman pada ngingetin, tapi teman-teman juga ngingetin di hari 2, hari 1 begitu. Jadi saya ngebut mengerjakannya, kadang juga sampai terlambat. Dari misalnya ya, Leli diberikan tugas deadline-nya 1 minggu gitu ya. Tapi Leli mengerjakannya itu di hari H-1. Emangnya hari-hari sebelumnya itu apa yang Leli lakukan? Ada kegiatan apa? Nggak ngapa-ngapain. Ya ngapa-ngapain, saya nggak ngapa-ngapain. Cuma kadang apa? Yang merenung aja di kamar, nangis gitu. Berapa lama Leli itu menghabiskan waktu ya nangis galau itu di kamar itu dalam 1 hari itu berapa jam, berapa lama kira-kira? 5 jam jadi itu 5 jam. Itu kalau udah di kamar kemudian tiba-tiba ingat jadi nggak ingat yang lain, jadi lupa sama tugas-tugasnya. Oke, lalu dari kesemuanya itu Leli, apa yang sebenarnya kamu ingin lakukan? Kamu tentunya ingin memperbaiki nilai kamu kan, sebagaimana tujuannya yang awal tadi Bu Sinta bertanya. Kalau kamu terus-terusan menggalau, terus-terusan ada di kamar menghabiskan waktu cuma menangis, tugas kamu kan terbengkalai. Apa yang akan kamu lakukan untuk hal itu? Mungkin saya menghindarkan pikiran-pikiran saya sama itu, menghapus semuanya, kemudian agar saya bisa membangun kembali semangat belajar saya, kemudian sering membaca, sering menulis, begitu biar saya dapat bekal untuk menjalankan ujian-ujian yang selanjutnya agar nilai saya lebih bagus lagi. Itu keinginan kamu juga terkait dengan belajar ya. Kalau dengan terkait dengan hubungan dan interaksi kamu bersama dengan mantan kamu, bagaimana? Sepertinya saya nggak ingin berinteraksi lagi dengan dia. Tidak ingin berinteraksi? Ya. Dalam artian Leli ini tidak akan mau berkomunikasi atau bahkan sekedar menyapa kepada mantan kamu meskipun sekelas, itu mau? Tidak mau? Nggak mau. Leli, kalau dalam hal ini meskipun memang ujungnya adalah supaya kamu fokus belajar lagi, tadi kamu bercerita bahwa yang mengganjal, yang membuat kamu berpengaruh juga adalah ada masalah dengan mantan kamu ini. Kalau demikian, keduanya ini perlu seimbang. Jadi dari bagaimana kamu belajar dan juga bagaimana pola interaksi kamu dengan si mantan kamu. Tadi kamu mau melakukan apa saja untuk mencapai nilai-nilai yang baik? Sering-sering membaca. Sering membaca. Ya, mau menulis
membaca, mencatat, melihat video di YouTube materi gitu ya. Dan juga ada hal yang tadi kamu mengatakan tidak mau untuk berkomunikasi lagi ya. Nah, kalau kamu tidak mau berkomunikasi lagi, kemudian tiba-tiba di pertengahan itu guru kalian kan satu kelas, ada tugas berkelompok sama dia. Nah, gimana? Kan itu akan berpengaruh sama nilai kamu lagi. Kalau emang terpaksa kayak gitu ya udah jalan aja. Kalau untuk urusan pendidikan, urusan pembelajaran, mungkin saya bisa mengesampingkan masalah pribadi saya dengan dia. Memang perlu dipilah dan dipilih mana yang memang perlu untuk diprioritaskan. Dengan berkata lain, Leli, menurut kamu apakah ini komunikasi ini penting dilakukan? Kalau dalam kondisi seperti itu, saya rasa penting. Tadi Leli mengungkapkan bahwa Leli itu kan sejak dulu berteman dengan mantannya Leli. Lalu kemudian Leli bilang tidak mau komunikasi lagi. Kemudian sekarang bilang lagi, oh iya Bu ya, berkomunikasi juga penting dilakukan. Yang benar maksudnya bagaimana? Sebelumnya saya nggak mikir sejauh itu sih Bu. Kalau sekarang ya saya rasa komunikasi memang penting. Jadi memang harusnya tidak memutus komunikasi secara langsung putus gitu. Jadi harus tetap menjalin komunikasi dengan siapapun itu. Oke. Bagus. Nah, saya senang sekali lagi sudah mulai menyadari ya. Saya tahu itu tidak akan semudah itu untuk tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita ya. Tapi kita perlu mengesampingkan hal itu ketika memang ada kondisi-kondisi yang penting untuk dilakukan. Ya tadi Leli juga sudah menyadari kan tentang hal itu, juga terpengaruh sama nilainya Leli juga. Nah, Leli, dari apa yang ingin Leli lakukan tadi ada 4 hal ya. Yang 3 ini adalah terkait dengan belajar, dan yang 1 adalah terkait dengan komunikasinya Leli bersama dengan mantannya Leli. Nah, kita perlu merincikan lebih lanjut dari keempat hal yang ingin Leli lakukan itu. Kalau Leli yang pertama ingin melakukan apa? Membaca. Boleh dijelaskan membaca apa? Karena di SMP kita kan nggak ada LKS ya Bu. Jadi saya lebih suka untuk membaca buku paket referensi dari bagus. Dan isinya materi-materi pembelajaran. Kalau di mata juga kan sudah ada latihan contohnya. Jadi saya bisa sekalian belajar sambil latihan soal. Nanti kalau saya ujian sudah bisa terbiasa menghadapi soal-soal seperti itu. Bagus sekali. Membaca ini kira-kira untuk yang kamu lakukan mau berapa lama rentang waktunya? Saya kan gampang mengatur juga ya Bu. Jadi mungkin 1 jam aja sih Bu per hari. 1 jam per hari. Tapi bisa konsisten? Diusahakan ya, diusahakan 1 jam per hari. Tapi itu di sekolah juga masih melakukan pembelajaran ya. Ya dari nilai rapornya kamu ini kan Bu Sinta bisa melihat beberapa mata pelajaran yang mungkin turun itu ada matematika, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Membaca buku LKS-nya ini mungkin juga bisa diberikan buku paket. Nah, buku paket ini juga berkaitan dengan mata pelajaran ini juga. Yang tadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika,
dan juga tidak melupakan buku mata pelajaran yang lain. Kalau di sekolah, Leli mau untuk pinjam ke perpustakaan untuk membaca. Biasanya kalau membaca ke perpustakaan itu waktu apa? Dulu waktu istirahat kan sebelum saya PSK, tapi kalau sekarang ketika laporan seperti ini kemudian hari Sabtu saya ke perpus kemudian pinjam. Oke. Yang pertama yang kamu lakukan adalah membaca buku lebih giat, 1 jam per hari itu minimal ya, konsisten. Kemudian juga tadi setiap membacanya itu masih sering di waktu laporan gitu ya, meminjam buku ke perpustakaan, ya, istirahat sekolah. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencatat materi. Materi ini dicatat dalam bentuk apa biasanya? Di buku catatan saya sendiri karena kan kalau PSG kan dari Senin sampai Jumat kan di tempat PSG, kemudian kita di sekolah coba di hari Sabtu. Nah di hari Sabtu itu biasanya gurunya itu menyuruh kita buat pinjam catatan ke teman-teman yang lain atau nanti referensi dari kampus buat dicatat di buku kita sendiri, nanti dipelajari sendiri. Nah kan kebetulan saya juga ketika belajar saya juga lebih mudah ketika saya membaca catatan saya sendiri. Leli ini kalau membuat catatan itu pakai peta konsep gitu, di warna-warna stabilo gitu ya. Nah, dan itu juga bisa dilakukan pada saat mencatat. Kira-kira 1 hari atau 1 mata pelajaran dalam 1 hari itu berapa mata pelajaran? Biasa kan per minggu itu ya. 1 bab, tiap mata pelajaran 1 bab. Jadi nanti dengan berkata lain Leli akan membuat catatan setiap 1 minggu sekali, setiap mata pelajaran itu per babnya. Oke. Baik, kemudian yang ketiga berkaitan dengan menonton YouTube ya. Nonton apa? Jangan-jangan musik-musik ya? Enggak, Bu. Saya nggak terlalu suka musik kalau belajar. Gimana ya kalau saya dengerin musik waktu saya belajar itu saya jadi terganggu fokusnya. Memang gaya belajarnya orang itu berbeda-beda. Kalau kita biasanya itu suka dengan belajar itu sambil ada mendengarkan musik juga. Apalagi kalau musiknya rock gitu. Iya, rock itu membangun semangat sekali kan. Rock itu musiknya penuh dengan semangat ya. Oke, materi YouTube ini berkaitan dengan apa biasanya kalau dibuka? Biasanya saya nonton video di YouTube itu tentang materi-materi yang berkaitan dengan jurusan saya. Ya, jurusan saya kan teknik komputer jaringan, TKJ. Jadi saya lebih suka nonton YouTube yang menjelaskan materi-materi tentang IT. Itu lagu biasanya yang channel orang-orang India. Channel India, perindakan itu. Kayak. Karena gimana ya kalau channel YouTube IT yang jelasin itu orang India itu setiap orang yang melihat itu bisa lebih mudah mencerna atau menangkap pembelajaran yang diberikan. Jadi ketika saya nonton, saya bisa praktek kayak gini. Buat mapel kejuruan. Oh iya, nonton YouTube itu 1 hari kamu bisa menyediakan waktu berapa lama? Apa ya? Rata-rata kan 20 menitan. Ya. Itu saya sekali nonton bisa sampai 3 video. 60 menit ya? 1 jam. 1 jam sampai 2 jaman kan. Soalnya durasi videonya juga bergantung ya. Oke, kamu kegiatan 1 hari itu setelah saat ini PSG kan? PSG pulang jam berapa? Dari kantor itu pulang jam 2. Kemudian saya sampai rumah ini jam 4. Jam 4. Tadi kamu merencanakan untuk membaca buku minimal 1 jam per hari ya. Nah,
dari jam 4 mungkin nanti sampai jam 5. Nah, setelah jam 5 itu mungkin jeda sholat, mandi ya, dan segala macam kegiatan. Nah, kamu mulai untuk menonton materi YouTube itu jam berapa? Setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib. Sekitar jam berapa ya? Jam 6:30 kan. Oke, 1 jam sampai 2 jam ya, setengah 7 mungkin sampai jam setengah 9 gitu ya, sekitar segitu. Oke, itu rencana-rencana kamu ada 1, 2, 3. Nah ini kan rencana terkait dengan belajar ya, apa yang akan kamu lakukan. Nah kalau untuk yang hubungan kamu dengan mantan kamu itu, nah kita tidak bisa mengesampingkan ya, karena ini juga penting. Apa yang kamu lakukan tadi? Mungkin bisa lebih menerima keadaan dan karena dengan itu kan Menerima keadaan? ya, Seperti apa maksudnya? Boleh dijelaskan lebih detail? apa ya, menerima keadaan dia yang sudah punya pendamping lain gitu. Kan kalau saya ketemu biasanya kan saya langsung memalingkan diri saya atau saya langsung menghindar. Jadi ketika saya bisa menerima keadaan, saya bisa menerima kehadiran dia di kelas atau ketika menyapa saya, kemudian apa ya, tetap menjalin silaturahmi dengan baik, tetap menjalin komunikasi dengan baik. Iya, bagus sekali. Karena awalnya tadi kamu bilang saya pernah memutus komunikasi sama mantannya. Ternyata kalau misalnya nanti ada pelajaran yang kerja kelompok kan juga penting ya. Makanya komunikasi tetap perlu dijalankan. Ini kira-kira komunikasi ini dijalin pada saat apa? Pada saat apa ya, di kelas mungkin, atau ketika ada tugas-tugas mungkin saya bisa apa ya, kita kan biasanya saling nanya sama teman-teman juga, saling berbagi materi, terus ya seperti mengenai yang dapat menunjang pembelajaran saya. Oke, dari keempat hal tadi itu kan untuk upaya usahanya Leli sendiri supaya lebih fokus belajar dan juga nilainya supaya bagus lagi. Nah, dari keempat itu Leli boleh tuliskan ya di kertas yang sudah disediakan. Silahkan Leli tuliskan apa saja yang ingin Leli lakukan pada saat Leli mau mencapai tujuannya Leli yang bagus. Nah, yang pertama tadi kan membaca materi, tulis Di sini Bu. ya. Ya, mencatat. Dari keempat ini tadi, coba disebutkan lagi. Yang pertama, dengan keras. Perbanyak membaca buku di perpus. Dua, Kedua, rajin mencatat materi di buku tulis. Kemudian yang ketiga, perbanyak menonton video pembelajaran di YouTube. yang keempat, Menjalin komunikasi dengan baik bersama. dari keempat ini tadi, apakah Leli bersedia untuk melakukannya dalam 1 pekan ke depan? Bersedia. Bersedia. Gila, Ibu juga sangat senang dengan perubahannya Leli, sudah mulai tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini Ibu akan tanda tangani dan juga Leli juga tanda tangan ya. Ini adalah pernyataan kesediaannya ya Leli untuk melakukan dalam 1 pekan ke depan. Iya, iya di sini. Sama namanya. Oke, sudah ya.
Nah, dari dalam 1 pekan ke depan, silahkan untuk melakukan apa yang sudah direncanakan hari ini, 4 rencana tadi, ya. Dapat Ibu simpulkan bahwa Leli sudah bersedia untuk yang pertama memperbanyak membaca buku di perpustakaan, ya. Yang kedua mencatat materi-materi pelajaran, yang ketiga menonton video YouTube, ya, tapi bukan nonton yang lain-lain ya, tapi memang materi ya untuk belajar. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting juga adalah membangun komunikasi. Nah, dari kesemuanya itu, Leli, Ibu berharap sekali Leli itu melakukannya dengan penuh komitmen. Kalau Leli melakukannya dengan baik, ya, mencoba untuk ikhlas, ya, untuk mencapai tujuannya Leli, nilainya Leli nanti rapornya bagus lagi, orang tua kamu bangga, kamu juga bangga, ya kan? Hubungannya dengan teman kamu juga baik, enak, hatinya tidak ada musuh, yang gitu. Nah, seperti itu. Nah, Leli untuk hari ini apa yang sudah kita sampaikan atau kita bicarakan, bagaimana perasaan Leli setelah konseling, setelah cerita sama perasaan sebelumnya? Tentunya dari sini saya bisa lebih legowo, bisa lebih setelah saya terbuka dengan musita, lebih ikhlas, lebih legowo, lebih tahu apa yang seharusnya yang baik yang saya kerjakan ke depannya untuk menunjang nilai saya untuk lebih baik lagi. Dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu sangat buruk dan 10 itu sangat senang, kamu di skala mana? 10. Oh iya, bagus sekali. Alhamdulillah ya. Karena dari skala 10, terus kita berharap nanti Leli sudah mulai melakukannya. Kira-kira, Leli ini mau memulai semuanya itu kapan? Hari ini. Sehabis pulang konseling langsung mulai ya, catat, membaca dan lain-lain itu. Nah, semuanya itu sudah berharap semoga memang tujuannya Leli untuk meningkatkan nilai-nilainya bisa tercapai. Semoga UASnya besok dan seterusnya lancar ya, amin. Nah, juga mendapatkan nilai yang bagus dan maksimal, amin. Terus juga hubungan dengan mantan, selingkuhannya mantan kamu juga tetap bagus ya, tapi baik saja, tetap ikhlas dan legowo. Seperti itu. Ini sepertinya waktunya sudah cukup ya. Ini kita perlu adanya rencana lanjutan untuk mengetahui bagaimana bebannya Leli. Kira-kira kapan Leli bisa menemui Bu Sinta lagi? Mungkin minggu depan hari Sabtu seperti ini. Oh ya, di jam sama ya. Hari Sabtu jam 11 siang. Oke. Bu Sinta tunggu, semoga besok Leli datang dengan perubahan yang lebih baik. Bu, saya sudah melakukan ini sudah ceria ya, sudah enak. Untuk itu silakan ditulis dalam buku diarinya Leli apa yang sudah Leli lakukan ya setiap harinya. Itu besok ketika ketemu Bu Sinta silakan dibawa buku diari. Itu mulai nulis buku diarinya mulai hari Sabtu ini apa minggu besok? Mulai hari ini kalau bisa ya, karena minggu besok sudah berapa hari? 6 sampai kumpul 7. Ya, 7 hari ya, 7 hari itu silakan Leli bergabung di sini. Ya, Sinta ingin tahu perubahan-perubahan apa. Pastinya nanti kalau sudah bisa mencapai perubahan itu, saya juga senang, kamu juga senang, Bu Indah wali kelas kamu juga senang, orang tua juga senang ya, kita bangga. Nah, seperti itu. Oke, nampaknya waktunya sudah cukup. Ya, sebentar lagi juga ada rapat lanjutan untuk wali murid persiapan UAS besok ya. Oke, untuk hari ini kita akhiri dulu ya. Terima kasih ya. Iya, Waalaikumsalam. Mari saya antarkan ya. Ya, ini ya.